Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di dalam ibadah malam Natal. Mari kita akan mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, bahkan semakin jauh dari Allah, itu sangat mendukakan hati Allah. Tetapi kasih Allah sangatlah besar kepada manusia. Dia berjanji bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai kota mungil Bethlehem. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar sejahtera di dunia,
sama-sama katakan Gloria. Bagi kita semua, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah. Mari kita tinggikan nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah sama-sama katakan Gloria. Yesus Deo. Yesus datang. Yesus Deo. Yesus Ibadah malam Natal ini terlaksana dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah malam Natal kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa mengenal Engkau Tuhan, kami bisa merasakan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk Natal tahun ini Tuhan. Biarlah damai sukacita Natal ini bisa kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk 2000 tahun yang lalu Engkau mau datang untuk kami semua Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, tapi Engkau datang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala puji, hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk duduk kembali untuk duduk. Di kesunyian malam 2000 tahun yang lalu, suara bayi mungil itu memecahkan keheningan malam di kota Betlehem. Bayi mungil sang bayi Allah itu datang menyapa engkau dan saya. Dan setiap manusia yang hidup di dalam pengharapan. Walau sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus
Tuhan telah datang bagi kita semua. Tuhan telah hadir di setiap hati kita. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat jaya besar dengan warna genap. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Natal yang kita rayakan mempertegas kembali bahwa Allah sungguh-sungguh peduli kepada kita. Dia mempertaruhkan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri, untuk hadir di tengah manusia yang berdosa. Allah yang menjadi manusia, raja di atas segala raja itu, lahir bukan di istana megah, tapi di kandang yang hina. Bukan dengan jubah mewah, tapi terbungkus kain lampin. Bukan pula di singgasana, melainkan di dalam palungan. Mari, dan penuh ucapan syukur, kita mengingat kembali betapa Allah peduli kepada kita. Dia lahir di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalurkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Genap bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah tempatku di malam gelap. Kelahirannya membawa sukacita bagi semua orang yang berada di dekatnya. Kelahirannya memberikan kita tempat untuk datang kepadanya. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak
Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang maha murah. Terima kasih 2000 tahun yang lalu Kau mau datang ke dalam dunia untuk kami manusia berdosa. Dan hari ini biarlah sekali lagi sabdamu boleh mengingatkan kami betapa pedulinya Bapa kepada kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita sampai di tanggal 24 Desember ini. Semua karena kemurahan Allah dan kepedulian Allah kepada kita. Dan malam hari ini mari bersama-sama kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesaya 9 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang wanita bernama Kitty Genevieve. Dia lahir pada tanggal 7 Juli 1935 di Brooklyn, di New York, di Amerika. Waktu Kitty ini berumur 28 tahun, di tanggal 13 Maret 1964, di tengah malam menjelang subuh, sekitar jam 2.30 subuh, Kitty ini baru pulang dari shift malam pekerjaannya di sebuah bar. Dan dengan mobilnya dia pulang ke apartemen, ke tempat tinggalnya di kota New York. Setelah sampai di tempat parkir apartemennya, Kitty turun dari mobilnya dan waktu menunjukkan pukul 3.15 subuh, 3.15 pagi. Suasana di sekitar gedung apartemen itu sepi dan kebanyakan orang sedang tidur. Ya namanya subuh ya. Waktu Kitty berjalan dari parkir mobil menuju gedung apartemennya, tiba-tiba seorang laki-laki bernama Winston Maselli dengan cepat mendekati Kitty dan dengan pisaunya berusaha menikam Kitty. Kitty mencoba lari dan melawan dan berteriak, tolong aku ya Tuhan, dia menikam aku. Suara Kitty didengar cukup banyak orang pada waktu itu yang terbangun dengan kejadian itu. Kitty berusaha melawan, tetapi akhirnya Winston berhasil menikam Kitty 2 kali dari belakang. Akhirnya dalam kondisi yang sangat lemah, dia tidak berdaya, Kitty terbaring di lorong belakang gedung apartemen dan di situ Winston berkali-kali menikam Kitty lagi. Kemudian memperkosanya dan mencuri uang $49. Luka tikaman pisau yang diderita Kitty sangat fatal sehingga akhirnya membuat dia meninggal dunia pada waktu itu. Dia tewas di situ. Saudara, kasus pembunuhan ini menjadi sangat terkenal dan dibahas secara luas. Karena di saat kejadian itu diperkirakan ada sekitar 37 orang yang mendengar suara Kitty dan melihat kejadian itu. Tetapi mereka cuma nonton dari jauh, diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena masing-masing berpikir bahwa orang lain akan menolong Kitty atau menelpon polisi. Dan benar-benar tidak ada satu orang pun yang menolong Kitty dan tidak ada yang menelpon polisi. 2 minggu setelah kejadian itu, setelah peristiwa pembunuhan Kitty itu, sebuah artikel diterbitkan berjudul 37 orang melihat pembunuhan tidak memanggil polisi. Dan artikel di situ juga membahas dengan detail bagaimana 37 orang saksi mata di pagi itu cuma diam dan melihat dari jauh. Waktu Kitty ditikam 13 kali dengan brutal. Artikel itu kemudian menjadi berita utama nasional. Dari peristiwa yang membuat banyak orang terheran-heran itu,
akhirnya muncul satu konsep psikologi yang bernama bystander effect atau efek pengamat, yaitu kecenderungan manusia untuk tidak mau peduli, tidak mau membantu korban waktu ada banyak orang yang melihat dan ada di situ. Saudara bayangkan kalau kita ada di posisi Kitty. Kita yang di sekitar jam 3 subuh itu dikejar oleh satu orang laki-laki yang berusaha membunuh kita. Pasti kita sangat berharap ada orang yang melihat dan mendengar teriakan kita, bukan? Tapi bukan cuma melihat dan mendengar. Lebih jauh daripada itu, kita pasti berharap ada yang mau peduli dan melakukan sesuatu untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tetapi sayangnya, dari peristiwa pembunuhan Kitty Genevieve, kita bisa melihat bahwa manusia di dunia ini punya kecenderungan untuk tidak peduli. Dunia ini penuh dengan ketidakpedulian. Bukan cuma Kitty Genevieve yang tidak dipedulikan oleh puluhan orang di hari kematiannya itu. Tetapi ada berapa banyak papa atau mama yang tidak peduli dengan anaknya. Ada suami yang tidak peduli dengan istrinya. Ada istri yang tidak peduli dengan suaminya. Anak tidak peduli dengan orang tuanya. Saudara kandung saling tidak peduli. Bos yang tidak peduli dengan karyawannya. Jemaat yang tidak peduli dengan gerejanya. Pasukan tentara yang tidak peduli dengan siapa yang ditembaknya di negara musuh. Dan saya yakin kita pun masing-masing dalam hidup ini pasti pernah merasa tidak dipedulikan. Dunia ini penuh dengan ketidakpedulian. Tetapi berita baiknya, Tuhan peduli. Dengan kasih dan kuasa-Nya Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari kejaran tikaman pisau dosa yang mematikan. Inilah yang akan kita pelajari dari ayat perenungan kita hari ini. Ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, Nabi Yesaya menyampaikan kalimat-kalimat nubuatan ini kepada bangsa Yehuda pada saat mereka sedang banyak mengalami ketegangan secara politik. Kerajaan Asyur semakin besar dan kuat yang ingin memperluas kekuasaannya. Sementara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram juga punya rencana jahat dan berusaha untuk berperang melawan Yehuda yang kecil dan lemah. Orang-orang Yehuda dirundung dengan ketakutan dan hati yang kecut. Mereka bertanya-tanya dalam kondisi yang tegang itu dengan segala ketidakpastian hidup. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan ada di pihak mereka? Apakah Tuhan bersama dengan mereka? Apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka? Tetapi Tuhan sangat peduli kepada bangsa Yehuda. Tuhan menolong pertama-tama dengan hadirnya Raja Hizkia yang melaluinya ada perubahan dan keselamatan dari Tuhan untuk bangsa Yehuda. Lalu pertolongan kedua dari Allah adalah dengan kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan puluhan tahun kemudian. Dan pertolongan Allah paling puncak adalah dalam kelahiran Yesus. Sekitar 700 tahun setelah nubuatan Yesaya ini, Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuat tentang kelahiran seorang anak yang dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, nubuat ini digenapi dalam Natal yang pertama. Di sebuah kandang kecil di Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus adalah sang penasehat ajaib karena dia adalah penjelmaan dari hikmat yang sempurna. Dalam dunia yang gelap karena dosa, kebodohan dan ketidaktahuan manusia, bagaimana harus hidup di dalam dunia ini? Yesus lahir di Natal pertama. Dialah sang penasehat ajaib. Yesus adalah Allah yang perkasa. Dalam dunia yang penuh kelemahan, Yesus lahir di malam Natal pertama itu
adalah pribadi yang di dalam dia seluruh kepenuhan kealahan yang maha kuasa. Karena itu dialah Allah yang perkasa. Yesus adalah Bapa yang kekal. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Tetapi ada 3 pribadi di dalam Allah Tritunggal. Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini berarti dia adalah sumber dari hidup kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Dan di dalam dunia yang penuh dengan kefanaan ini, kesementaraan ini, Yesus adalah Allah yang kekal. Dan dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu dikatakan di situ Yesus adalah Raja Damai. Karena di dalam Yesus manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Di dalam Yesus tembok yang memisahkan Allah dengan manusia dirubuhkan. Tembok yang memisahkan manusia dengan manusia dirobohkan. Dan pada akhirnya nanti Yesus menjadi raja di kerajaan yang damai dan kekal selama-lamanya. Saudara, Natal menjadi penyataan kepedulian dan keberpihakan Allah kepada manusia. Manusia terus dikejar oleh tikaman pisau dosa yang mematikan. Terus dikejar-kejar oleh ketakutan akan murka Allah setelah kematian. Tetapi melalui kelahiran Yesus Kristus, Tuhan mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah yang peduli kepada manusia yang berdosa. Dan yang membebaskan manusia dari kejaran tikaman pisau dosa dan ketakutan akan murka Allah. Dan tindakan kepedulian Allah melalui Yesus tidak berhenti hanya sampai kelahiran Yesus di palungan Betlehem. Bayi yang dimuatkan oleh Yesaya itu akhirnya menjadi juru selamat untuk Yesaya sendiri. Karena 700 kemudian Sang Mesias itu menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Sampai pada akhirnya dia terpaku dan dibantai dengan brutal di kayu salib menjadi kurban penebusan dosa. Di atas salib itu dosa-dosa Yesaya ditimpakan kepadanya. Bukan cuma dosa Nabi Yesaya, tetapi dosa-dosa engkau dan juga dosa saya. Yesus rela menderita karena kepeduliannya kepada umat manusia yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan jaminan keselamatan kekal dan kehidupan selama-lamanya bersama Yesus yang sangat mempedulikan kita. Saudara, dalam kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpedulian ini, 2000 tahun yang lalu Tuhan mendeklarasikan kepeduliannya kepada manusia melalui bayi Yesus Kristus di palungan Betlehem. Natal adalah tindakan kepedulian yang terbesar dan teragung dalam sejarah umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia yang diperbudak maut dan dosa. Waktu Yesus lahir, sesungguhnya Allah itu sendiri datang melawat engkau dan melawat saya. Allah melawat dan menyapa engkau dan saya melalui Yesus Kristus. Dia mengasihi kita dengan kasih yang dahsyat, yang jutaan lebih kuat daripada kasih mama kita kepada kita. Kalau engkau bertanya hari ini, Tuhan, di mana engkau waktu aku menderita? Mari dengarkan suara tangisan bayi di palungan Betlehem 2000 tahun yang lalu. Lewat suara tangisan itu Allah berkata, aku ada di sini bersamamu. Waktu engkau bertanya, apakah Allah peduli padaku? Apakah aku berharga bagi Allah? Apakah Allah mengasihiku? Melalui wajah mungil di palungan itu Allah menjawab, ya, engkau sangat berharga. Ya, aku mengasihi engkau dan akan terus mengasihi engkau dengan kasih yang super dahsyat. Ya, aku peduli. Tuhan sangat-sangat mempedulikan engkau dan saya. Tetapi mari kita enggak stop sampai di kita saja. Mari kita mewujud nyatakan kepedulian Tuhan dan dengan kepedulian kita kepada gereja, kepada sesama jemaat gereja, kepada orang lain yang membutuhkan
pertolongan kita. Hetty Maywit adalah seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang berasal dari keluarga yang miskin. Dia suka sekali datang ke gereja dan ke sekolah minggu. Tapi sayangnya saudara, Hetty ini sering tidak kebagian tempat duduk ketika dia datang ke ruangan sekolah minggu di sebuah gereja yang ada di dekat rumahnya. Karena apa? Karena ruangan sekolah minggu itu selalu penuh sesak dengan anak-anak lainnya. Ruangan sekolah minggu di gerejanya itu terlalu kecil dan anak-anaknya terlalu banyak. Waktu itu sudah beberapa kali minggu Hetty gak bisa masuk ruangan sekolah minggu. Dan dia cuma bisa mengintip dari pagar sambil nangis. Dia pengen sekali masuk ke situ, dia pengen sekali ikut sekolah minggu. Tapi dia gak bisa karena penuh. Dan gak ada satu orang pun guru sekolah minggu yang ngajak dia masuk. Jadi dia cuma lihat sambil dia nangis. Sampai satu kali pendeta dari gereja itu melihat si Hetty kecil itu yang lagi-lagi gak bisa masuk ruangan sekolah minggu dan menangis. Lalu sang pendeta mendekati si Hetty dan mengajak dia masuk. Lalu pendeta itu mencarikan tempat duduk di ruangan yang penuh sesak dan hiruk pikuk anak-anak. Saudara, Hetty senang sekali hari itu karena akhirnya dia bisa masuk ke ruangan sekolah minggu itu. Waktu pulang dari gereja, Hetty dengan sukacita, akhirnya aku bisa ikut sekolah minggu dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu waktu Hetty sampai di rumah, Hetty berkata sama papa mamanya, aku kepingin ruangan sekolah minggu yang lebih besar di gereja supaya lebih banyak anak bisa ikut sekolah minggu. Aku janji papa mama, aku mau menyisikan uang jajanku supaya gereja bisa punya ruangan sekolah minggu yang lebih besar sehingga banyak anak-anak bisa datang ke gereja. Tapi sayangnya saudara, 2 tahun kemudian si Hetty kecil sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Sewaktu jenazah Hetty diangkat, ditemukan ada satu dompet bekas yang sudah sangat kumal dan kelihatannya itu dicomot dari tempat sampah. Di dalamnya ditemukan uang sejumlah 57 sen dolar dan sebuah buku catatan kecil kumal berwarna merah yang di dalamnya ada tulisan cakar ayam yang ditulis oleh tangan Hetty sendiri. Bunyinya begini, ini untuk membantu membangun gereja yang sedikit lebih besar supaya banyak anak-anak bisa ikut sekolah minggu. Saudara, ternyata si Hetty kecil sudah menabung selama 2 tahun dengan kerinduan yang sangat sederhana supaya gerejanya punya ruangan sekolah minggu yang lebih besar. Waktu sang pendeta membaca catatan itu dia sangat terharu dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tulisan tangan Hetty dalam buku kecil merah yang sudah sobek-sobek itu dibawa ke atas mimbar. Sang pendeta meminta para majelis dan pengurus di gereja untuk mengusahakan tambahan uang supaya mereka bisa membangun ruangan sekolah minggu yang lebih besar. Dan ceritanya gak berakhir sampai di situ saudara. Sebuah surat kabar akhirnya menulis artikel tentang Hetty, uang 57 sen dolarnya, kerinduan Hetty untuk gerejanya dan mempublikasikannya. Artikel itu dibaca oleh satu orang kaya yang segera menawari gereja sebidang tanah yang harganya ribuan dolar. Ketika disampaikan bahwa gereja gak mampu membayar sebanyak itu, ribuan dolar itu, orang itu menawarkan tanah itu dengan harga 57 sen dolar. Dan anggota-anggota gereja itu sudah juga memberi banyak sumbangan. Cek berdatangan dari mana-mana dalam kurun 5 tahun. Uang sejumlah 57 sen dolar itu meledak menjadi 250.000 dolar. Uang yang luar biasa besarnya di masa itu, di sekitar awal tahun 1900-an. Kepedulian Hetty yang luar biasa itu diberkati Tuhan dengan sangat dahsyat. Dari 57 sen dolar menjadi 250.000 dolar.
Dan akhirnya saudara, bukan cuma ruangan sekolah minggu yang bisa dibangun, diperbesar dan diperbanyak. Tetapi keseluruhan gereja berhasil direnovasi untuk menampung lebih banyak jemaat. Hari ini di kota Philadelphia, Amerika, ada gedung yang namanya Temple Baptist Church yang bisa menampung 3.000 jemaat. Temple College yang bisa menampung banyak mahasiswa. Juga Temple Hospital. Semuanya itu dimulai dari uang 57 sen. Yang ditabung dengan hati yang penuh kepedulian dari si kecil Heti. Yang merindukan ruang sekolah minggu yang lebih besar. Saudara, Tuhan sangat mempedulikan engkau dan saya. Tetapi mari tidak stop sampai di kita saja. Mari kita mewujud nyatakan kepedulian Tuhan itu dengan kepedulian kita kepada gereja, kepada sesama jemaat gereja, kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan kiranya kita semua yang hadir hari ini di tempat ini, engkau dan saya, bisa menjadi perpanjangan tangan kepedulian Tuhan untuk dunia ini, untuk gereja, untuk orang-orang di sekitar kita. Allah peduli, maka mari kita mewujud nyatakan kepedulian Allah itu dengan juga peduli kepada hal-hal di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih untuk kepedulian-Mu bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang pantas dimurkai ini, mendapat kepedulian Allah. Allah menengok kami, Allah melawat kami lewat kelahiran putra-Mu di malam Natal pertama. Dan hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan juga ingin kami mewujud nyatakan kepedulian itu kepada hal-hal di sekitar kami, kepada gereja, kepada sesama, kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu peduli bagi setiap kehidupan kita. Mari kita juga bukan hanya terpana atas segala kebaikan Tuhan. Kita juga harus menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Jemaat sekalian, kita sama-sama akan meresponi firman Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Juru Selamatku. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia.
menjadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, tiba kehidupan yang kekal, tiba kehidupan yang kekal, tiba kehidupan yang kekal. Jemaat sekalian, Komisi Wanita akan mempersembahkan sebuah tarian, yaitu tarian Wo Zu Ai.耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita bersama-sama akan menyalakan lilin sebagai bentuk bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang bagi dunia. Bagi jemaat yang sudah dibagikan lilin, bisa mempersiapkan, tim dari Komisi Wanita akan membantu. Kami mengundang jemaat sekalian untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama akan nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia Di
Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Hari ini semua anak-anak-Mu yang datang. Ada banyak harapan yang dipanjatkan kepadamu. Ada banyak kerinduan yang dinaikkan kepadamu. Engkau kiranya yang mendengar setiap rintihan, jeritan hati dari setiap kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup dalam dunia yang mencekam, ada banyak ketakutan, ada banyak kebingungan, kebimbangan. Kadang kami putus harapan, kadang kami putus asa harus bagaimana kami menghadapi hidup ini. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau mempedulikan kami. Engkau mengasihi kami orang yang berdosa, orang yang tak berdaya ini. Terima kasih kalau Tuhan berkenan datang ke dalam dunia ini. Memasuki lorong-lorong gelap, mencari kami yang terhilang, mencari kami yang berdosa ini. Hari ini kami benar-benar merasa dikasihi oleh Tuhan, dipedulikan oleh Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu ya Tuhan, menghangatkan hati kami. Sehingga dengan demikian, dengan hati yang hangat itu, ada muncul keberanian, ada muncul satu pengharapan untuk kami melalui perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak takut lagi, kami tidak bingung lagi, karena kami percaya punya Tuhan yang selalu peduli dan mampu memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kami. Tuhan, biarlah seperti lilin yang kami pegang hari ini. Kasih-Mu itu boleh terus terpancar dalam kehidupan kami. Bukan hanya di dalam hati kami, tapi terangnya boleh memancar di tengah-tengah keluarga kami, menghangatkan keluarga kami, dan juga boleh menghangatkan sekitar kami. Dan dunia ini akhirnya dipenuhi anak-anak Tuhan yang terus menebarkan kasih Allah itu. Kasih Allah mampu dirasakan dunia ini melalui tangan-tangan kecil kami. Terangnya boleh terus menghangatkan dunia ini. Terima kasih untuk hari yang begitu indah hari ini. Kami dikuatkan oleh kepedulian Allah. Terima kasih, ini doa kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Kita bisa mematikan lilin. Jemaat masih dalam kondisi berdiri, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan doksologi. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh menghibur kehendaknya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penerus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Allah datang untuk menyatakan kepeduliannya bagi kita semua. Dan mari hari ini kita pulang dan kita belajar untuk mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami atas nama Panitia Natal mengucapkan selamat merayakan malam Natal. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir besok jam 6 sore. Kita akan ada perayaan Natal di GKI Sion dengan sukacita. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk bersama-sama datang merayakan hari Natal. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.